Pada awal dekade 1960-an, dunia yang telah mengalami 2 kali perang dunia kembali terancam oleh ketegangan yang dikenal sebagai Perang Dingin. Perang Dingin itu bukanlah perang dalam arti sebenarnya, melainkan persaingan antara 2 kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, dalam hal ideologi, pengaruh politik, ekonomi, luar angkasa, dan kekuatan militer. Lalu, Amerika dan Soviet kerap menjadikan konflik di berbagai belahan dunia sebagai ajang persaingan juga, yaitu dengan cara membantu persenjataan, logistik, atau lainnya, salah satunya dalam Perang Vietnam. Seperti yang diketahui, setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Prancis, Vietnam terbagi menjadi 2 wilayah berdasarkan Kesepakatan Internasional tahun 1954. Mulai dari Vietnam Utara yang dipimpin oleh pemerintahan komunis yang didukung oleh negara-negara seperti Uni Soviet, lalu ada Vietnam Selatan yang dipimpin oleh pemerintahan yang didukung oleh negara-negara barat, terutama Amerika. Kemudian, Vietnam bisa dibagi 2 tentu bukan tanpa alasan. Sederhananya, di Vietnam saat itu ada pihak yang ingin Vietnam bersatu di bawah pemerintahan komunis dan ada pula yang tak mau. Lalu, karena tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai bentuk pemerintahan yang akan dibentuk, perundingan internasional kemudian menghasilkan keputusan untuk membagi Vietnam menjadi 2 sebagai jalan kompromi untuk menghentikan konflik internal. Di sisi lain, pembagian ini sendiri hanya sementara dan rencananya Vietnam akan disatukan lagi lewat pemilu nasional. Sayangnya, pemilu yang direncanakan tidak pernah terlaksana karena pemerintah Vietnam Selatan yang saat itu dipimpin oleh Ngo Dinh Siem menolak pemilu ini. Banyak sejarawan berpendapat pihak Vietnam Selatan takut jika pemilu terjadi, Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh kemungkinan besar akan menang sebab Ho Chi Minh emang sangat populer di Vietnam. Nah, sejak gagalnya pemilu, ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat, apalagi Vietnam Utara emang sangat ingin menyatukan Vietnam di bawah sistem pemerintahan komunis tentunya. Meskipun Vietnam Utara sangat ngotot, Vietnam Selatan tentu tak membiarkan keinginan Vietnam Utara terwujud dengan mudah. Tapi sayangnya, selain harus menghadapi Vietnam Utara, pemerintahan Vietnam Selatan juga harus melawan pemberontak di Vietnam Selatan itu sendiri, yaitu kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Viet Cong yang sangat menentang pemerintah dan mendapat dukungan dari Vietnam Utara. Seiring berjalannya waktu, konflik ini terus berkembang dan semakin meluas hingga akhirnya berubah menjadi perang dalam negeri berskala besar yang kemudian dikenal sebagai Perang Vietnam yang berlangsung dari tahun 1955 hingga 1975. Ketika perang ini pecah, Amerika tentu takut Vietnam sepenuhnya jatuh ke tangan komunis. Bahkan dalam sudut pandang Amerika, Vietnam itu adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang rentan terhadap pengaruh komunis. Amerika juga menilai apabila Vietnam jadi komunis, maka negara-negara di sekitarnya akan ikut jadi komunis satu persatu dan bertahap. Jadi bagi Amerika, Vietnam itu sangat penting untuk dijaga tentunya supaya negara-negara di Asia Tenggara tak jadi komunis. Oleh sebab itu, untuk menjaga Vietnam Selatan supaya tak jatuh ke tangan komunis, Amerika mulai mengirim bantuan terutama dalam bentuk penasihat militer. Karena pada tahap awal perang, Amerika belum ingin terlibat langsung dalam Perang Vietnam. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy di awal 1960-an, jumlah penasihat militer Amerika yang dikirim terus meningkat, tetapi belum sampai pada pengiriman pasukan tempur dalam jumlah besar. Oke, bagi yang nggak tahu, penasihat militer adalah personel yang dikirim untuk membantu, membimbing, dan memperkuat kemampuan militer negara lain tanpa ikut perang secara langsung. Memasuki tahun 1963, situasi di Vietnam Selatan mulai tidak stabil. Bayangin aja, pemerintahan Ngo Dinh mulai menghadapi tekanan besar dari dalam negeri.
Apalagi pemerintahannya itu cenderung otoriter. Selain itu, kekuasaan dalam pemerintahannya juga banyak berpusat pada keluarganya dan kelompok yang sejalan dengannya, maka tak heran apabila banyak pihak yang tak puas. Kemudian, kebijakannya yang dianggap lebih menguntungkan kelompok Katolik, padahal mayoritas rakyat Vietnam Selatan beragama Buddha, membuat rakyat yang sudah tak suka karena keotoriterannya menjadi semakin tak suka. Pada akhirnya, rakyat pun protes dalam skala besar dan di tengah ketidakstabilan ini, tepat pada Oktober 1963, Kennedy secara resmi menarik sekitar 1.000 personel militer dari Vietnam. Penarikan ini sendiri kerap dianggap sebagai tanda bahwa Amerika tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam Perang Vietnam. Singkat cerita, Ngo Dinh akhirnya dikudeta oleh militer dan kemudian terbunuh. Nah, tujuan kudeta ini pada dasarnya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Namun faktanya, setelah kudeta ini, Vietnam Selatan justru malah semakin tak stabil. Bahkan kepemimpinannya itu terus berubah-ubah. Hal ini tentu semakin membuat posisi Kennedy menjadi semakin rumit. Bayangin aja, sebagai pendukung Vietnam Selatan, Kennedy tentu tak ingin membuat Amerika terlihat lemah dalam menghadapi komunis karena hal ini dapat mempengaruhi citra dan pengaruhnya di tengah ketegangan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Namun di sisi lain, Kennedy juga dikenal berhati-hati dalam konflik ini. Ya, Kennedy itu tak ingin Amerika terseret ke dalam perang skala besar di Vietnam, terutama karena kondisi internal Vietnam Selatan sendiri emang gak stabil. Meski begitu, penting untuk dipahami bahwa penarikan pasukan ini bukan berarti Amerika benar-benar berhenti mendukung Vietnam Selatan, karena bagaimanapun, dari belasan ribu personel, Kennedy itu hanya menarik 1.000. Tapi ini tuh masih menyisakan perdebatan sampai detik ini di kalangan sejarawan. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa Kennedy emang berencana untuk menarik diri sepenuhnya dari Perang Vietnam, namun secara bertahap, dan tahap awalnya adalah penarikan pasukan ini. Namun, ada pula sejarawan yang berpendapat penarikan pasukan ini adalah langkah untuk menstabilkan Vietnam Selatan, dan jika sudah stabil, Amerika akan kembali mengirim pasukan, mungkin pasukannya akan lebih besar dan akan terlibat perang secara langsung. Akan tetapi, sebelum permasalahan di Vietnam Selatan tuntas, Kennedy tewas dibunuh pada bulan November. Nah, setelah tewasnya Kennedy, kebijakan Amerika tentu berubah, termasuk dalam memandang Perang Vietnam. Bisa dibilang, di bawah kepemimpinan Lyndon B. Johnson, Amerika mulai mengirim pasukan tempur dalam jumlah besar ke Vietnam, dan perang terbuka yang melibatkan ratusan ribu tentara Amerika akhirnya terjadi juga.